rekam dulu. Selamat pagi anak-anak kelas 5 ya, kembali Pak Guru ucapkan. Jadi di hari ini Pak Guru akan selain menjelaskan tentang buku juga membahas tentang pembelajaran kita di pagi hari ini. Anak-anak, berapa orang yang sudah buat tugas yang ada di Moodle? Kalau sudah buat tugas, kasih Pak Guru tanda jantung. Yo, berapa orang yang sudah buat tugas di Moodle? Tanda jantung. Kadek Widya sudah. Yang belum, Sudah, Pak Guru. Ayo, ya sudah, Kadek Widya sudah kelihatan tanda jantungnya. Siapa lagi yang sudah? Baru satu orang saja. Sudah, Pak. Putri sudah. Tadi saya kerjain. Oke, nanti setelah ini dikerjakan ya, boleh. Nah, ada yang belum. Oke. Kalau begitu yang belum dan yang sudah. Nah, yang belum, apakah materinya sudah dibaca bagi yang belum? Sudah. Sudah ya. Saya belum. Pak Guru. Ya. Bagaimana? Kalau soal nomor 2 sama 5, saya kesusahan, Pak. Oke, sekarang kita akan bahas ya, Nak ya. Oke, kita akan langsung lihat ke soalnya dulu ya. Ke soalnya. Sudah terlihat di layar, Nak? Belum? Sudah, kita akan buka tugas anak-anak ya. Ini tugas tematik 30 Juli. Harus maju lagi. 30 Juli. Oke, ini yang baru ngumpul nih 2 orang nih ternyata ya. Kita lihat siapa yang baru ngumpul nih. Kelihatan di sini. Ada Budo Warse dan Putri. Jadi nanti anak-anak kalau sudah selesai tugasnya, Pak Guru harap kirim di mana? Di Moodle. Ya? Bisa dipahami, Nak? Bisa? Pak. Iya, supaya nanti gampang Pak Guru menilai dan HP-nya Pak Guru WA-nya tidak full ya. Jadi bisa kirim di Moodle. Kecuali nanti Moodle-nya ada gangguan baru anak-anak kirim lewat WA. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Kan masih ingat cara mengirim tugas di Moodle ya? Mudah ya? Masih, Pak. Masih. Oke. Nah, itu sekarang kita baca ke tugasnya dulu ya. Kita baca satu persatu. Mulai dari nomor 1. Sebutkan jenis-jenis rangka yang kamu ketahui. Siapa yang bisa kasih Pak Guru atau nyaut langsung? Saya Pak Guru. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Arya Bawa. Oke, Arya Bawa. Sekarang Pak Guru tanya sama Arya Bawa. Arya Bawa kan mau jawab nih. Sebutkan jenis-jenis rangka yang kamu ketahui. Oke. Arya Bawa coba pegang kertas putih yang ada gambar rangka yang Pak Guru kasih itu. Ada? Yang ini, Pak. Oke ya, tunjukkan ke layar. Nah, sambil kamu nyebut jawabannya, sambil tunjukkan. Rangka apa aja yang ada? Rangka Kepala, terus dan rangka badan dan anggota gerak atas. bagus sekali. Dan Anggota gerak bawah. mana anggota gerak bawahnya? Mana? Oke, bagus sekali. Siapa yang bingung? Ada yang bingung? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Coba tunjukkan lagi Nak Arya bawah yang di layar tadi, itu yang kertas yang tadi. Oke. Nah, kita mulai dari rangka kepala ya Nak ya yang ditunjukkan oleh Nak Arya bawah. Anak-anak semua pegang kertasnya yang putih. Kamu kan punya semua sudah itu. Iya, pegang, lihat. Rangka kepala, jadi rangka manusia ini dibagi menjadi 3 ya. Bagian besarnya dibagi 3, yaitu rangka kepala, ya kamu juga bisa pegang kepalamu ya. Kemudian rangka badan dan rangka anggota gerak. Anggota gerak dibagi jadi lagi 2, anggota gerak atas, yaitu tangan, dan anggota gerak bawah, yaitu kaki. Bagus. Nah sekarang itu udah ngerti ya, jadi ada 3 jenis rangka. Rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Sekarang Pak Guru tes dulu. Devi coba, sebutkan ada berapa jenis rangka anak Devi? Anak Devi? Ada berapa jenis rangka anak Devi? Ada 1, ada 2, atau ada 3? Ayo. Nak Devi, halo, suara Pak Guru bisa didengar, Nak Devi? 3, Pak. Oh, ada 3, benar. Apa saja rangkanya itu, Nak Devi? Rangka apa saja, Nak Devi?
Tadi di gambar itu sudah ditunjukkan oleh Arya Bawa. Ayo. Ada 3. Rangka apa? Rangka badan, Ya, rangka badan. Terus rangka bawah. rangka anggota gerak. Ya, ya. Itu. Jadi anak-anak bisa dengar ya jawabannya Nak Devi ada 3. Ya. Atau siapa yang mau mengulangi? Pak Guru minta Nak Widya coba. Nak Widya. Ulangi jawaban Nak Devi. Ada berapa rangka dalam jenis rangka dalam tengkorak atau rangka manusia? Ada berapa jenis? Silahkan Nak Widya. Ada berapa Nak Widya? Ada 3. Apa saja? Tengkorak, Rangka kepala. Ya, tengkorak. Boleh. Terus? badan, Rangka badan. Lagi 1. rangka gerak. Rangka gerak. Siapa yang bisa menyempurnakan? Rangka gerak atau rangka apa? Siapa? Nah, coba yang belum. Nak Adit. Rangka apa terakhir, Nak Adit? Rangka apa? Ayo, masa? Bingung itu sudah ada di modulnya tadi belum dibaca ini. Ayo. Nah, anak-anak, kalau anak-anak bingung ya, anak-anak bisa buka buku ini juga. Dibuka di halaman, nih Pak Guru bantu nih. Halaman 64. Udah ya? 64. Di sana ada gambarnya tapi nggak ada tulisannya. Sekarang Pak Guru bantu ya. Di halaman 64 yang paling atas itu tengkorak atau rangka kepala. Rangka apa? Rangka kepala. Rangka kepala. Terus yang tengah-tengah ini rangka apa? Rangka badan. Terus yang bisa bergerak tangan dan kaki itu namanya rangka anggota gerak. Ya, tadi Nak Devi dan Nak Widya sudah bagus ya. Sudah bisa hampir benar. Nak Adit sudah paham, Nak Adit? Ada berapa rangka, Nak Adit? Ada 3. Ada 3, oke. Nak Restu sudah paham, Nak Restu? Sudah ya? Nak Restu, suara Pak Guru bisa didengar? Oh, sudah paham, pakai jantung. Oke. Nah, sekarang dari 3 rangka tadi, ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Ini soal nomor 2 ya sekarang ya. Siapa yang mau jawab nih? Mana yang paling penting? Mana yang paling penting? Nah, ini ya. Kan ada rangka kepala, rangka badan, sama rangka anggota gerak. Dari 3 itu, yang mana paling penting? Kemudian jelaskan alasannya. Contohnya begini ya, Pak Guru, menurut saya yang paling penting adalah rangka kepala. Karena rangka kepala atau tengkorak itu melindungi otak kita. Nah, itu contoh. Itu caranya menjawab. Jadi ada alasannya. Harus ada. Coba. Ayo. Ayo. Ayo ya. Sekarang Pak Guru nanya ke siapa yang belum jawab? Nak Bayu. Halo Nak Bayu, suara Pak Guru bisa didengar? Nak Bayu. Bayu. Suara Pak Guru bisa didengar? Oke, Nak Bayu nak dengar ya. Nah, Mang Tri, suara Pak Guru bisa didengar, Mang Tri? Pak. Bisa, oke. Nak Mang Tri, dari 3 rangka itu yang mana paling penting, Nak? Menurut Nak Mang Tri? Rangka tangan. Rangka anggota gerak? Ya. Ya, kenapa rangka anggota gerak? Untuk mengambil sesuatu, untuk memegang sesuatu. Iya, karena kalau tanpa rangka anggota gerak atas ya, tangan, kamu nggak bisa megang sesuatu. Boleh. Ada jawaban lain? Terima kasih ya Nak Mang Tri, sudah bagus sekali Nak ya. Nah, siapa lagi yang mau mengemukakan pendapatnya? Siapa? Siapa itu? Sebut namanya, namanya disebutkan? Saya belum bisa, Pak. Belum tahu. Oke, Nak Putri mau mencoba menjawab. Rangka mana Nak Putri? Yang paling penting. Rangka anggota gerak juga. Kenapa?
Karena yang kita bergerak dengan rangka anggota gerak. Kita bisa bebas bergerak. Iya boleh. Jadi menurut Nak Putri yang paling penting rangka anggota gerak. Terus kalau rangka kepala dan rangka badan itu tidak penting anak-anak atau penting juga? Penting, Pak. Penting juga. Berarti kalau yang ditanyakan mana yang paling penting, berarti jawabannya semuanya. Semuanya penting. Ya nak ya, semuanya mempunyai fungsi masing-masing. Kalau tidak ada rangka kepala, nanti bola matamu ditaruh di mana? Iya, nanti hidungnya ditaruh di mana? Terus otaknya nggak ada yang melindungi. Terus kalau tidak ada rangka badan, tidak ada juga yang melindungi jantung, paru-paru. Kemudian kalau tidak ada anggota gerak juga tidak bisa bergerak. Jadi semuanya penting, ya. Jadi nanti kalau kamu menjawab, jawabannya adalah semuanya penting. Karena mempunyai fungsi masing-masing, ya. Nah, sekarang Pak Guru tampilkan di modul. Nanti modulnya ini tolong dibaca dan ada videonya bisa ditonton ya, Nak ya. Karena kalau kamu nggak paham modulnya, nanti ini pembelajarannya karena lumayan panjang pembelajarannya, modulnya harus dipahami. Ini sudah kelihatan belum gambarnya? Sudah. Ya. Di modul dan di video yang Pak Guru berikan, ya. Pak, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Ini sudah, Pak. Sudah. Sudah terlihat ya. Nah, di sini ya, anak-anak bisa lihat ini dibagi menjadi 3 ya nak ya. Yang paling atas ini adalah rangka Tengkorak. Iya, rangka kepala. Yang tengah-tengah ini rangka badan. Rangka badan. Kemudian ada tangan dan ada kaki, itu rangka anggota gerak. Gerak ya. Nah, anak-anak ini harus hafal semua. Pak Guru terlalu banyak gitu ya. Nah, bagaimana cara menghafal? Pak Guru sudah sempat sampaikan di modul ini, di materinya ini, cara menghafal yang cepat ya. Coba anak-anak lihat ya sekarang ya. Kita lihat cara menghafal yang cepat. Ini Pak Guru hapus ya. Cara menghafal yang cepat. Nah, ini dia. Rangka kepala. Cara menghafal rangka kepala atau tengkorak ini dibagi 2. Ada yang di bagian depan, ada yang di bagian belakang. Yang di bagian depan ada tulang dahi. Coba pegang dahimu semua. Mana tulang dahi? Dahi. Ada tulang hidung. Ya. Kemudian ada rahang atas dan rahang bawah. Nah, caranya menghafal yang ada di tengkorak, ini cara hafalnya kelihatan nggak tulisannya nih? Kelihatan, Pak. Apa bacaannya? Apa cara hafalnya? Kepala. Apa bacaannya itu? Berbentuk pipi. Ini nih. Kelihatan nggak yang Pak Guru garisin biru ini cara hafalnya? Apa bacaannya? Kelihatan, Pak. Hidup apa? Hidup rara. Hidup rara itu artinya dahi, hidung, ya. Kemudian P-nya itu adalah pipi, ra-nya itu rahang atas dan rahang bawah. Coba sama-sama ngomong. Hidup rara. Coba. Hidup rara. Dahi, hidung, pipi, rahang atas, rahang bawah. Gampang apa susah bilang hidup rara? Gampang. Kemudian yang tengkorak di bagian belakang. Ada tulang ubun-ubun. Ubun-ubun itu di paling atas. Coba pegang ubun-ubunmu. Nih ubun-ubun. Kelihatan nggak nih Pak Guru megang ubun-ubun nih? Kelihatan? Kelihatan. Terus ada kepala belakang. Ini kepala belakang. Ya. Terus ada tulang baji. Tulang baji ya. Tulang baji itu di sini. Tulang baji. Ya. Kemudian cara menghafalnya. Kelihatan nggak cara menghafalnya ini?
pel. Kebal bau pel. Ya, sekarang Pak Guru bantu, apa itu kebal bau pel? Kebal itu kepala belakang. Apa itu kebal? Kepala belakang. Kalau bau itu artinya baji dan ubun-ubun. Apa? Tulang baji dan ubun-ubun. Kalau pel ini pelipis. Oh, gampang apa susah? Gampang. Nanti dibaca ini modulnya, ya di modul ini sudah ada dan di videonya juga sudah ada. Dibaca dengan baik, Nak, karena ini materinya agak banyak, ya. Kalau yang ada di tengkorak atau di kepala itu ada hidup rara dan kebal bau pel. Apa? Hidup Dan kebal bau pel. Nah, kemudian ada di rangka selanjutnya. Rangka apa yang nomor 2? Rangka badan. Rangka badan. Ada banyak, ya. Rangka badan ini, ya, rangka badan ini bisa dibedakan menjadi banyak lagi supaya gampang menghafal. Ada namanya tulang belakang. Coba pegang punggungmu. Bisa nggak dipegang tulang belakangnya? Pegang punggungmu semua. Bisa ya? Bisa? Sudah terasa tulang belakangnya terasa nggak dipegang? Terasa. Ya. Nah, caranya menghafal, ya, di tulang punggung ini ada tulang leher, ada tulang punggung, ada tulang pinggang, ada tulang kelangkang dan tulang ekor. Caranya menghafal nih, pupil elang. Pupil elang. Pupil elang. Iya, pupil elang. Apa itu pupil elang? Ya, ada punggung, ya, tulang punggung, kemudian tulang apa ini lagi nih? Tulang leher, ya. Tulang pinggang. Oh ya, tulang pinggang, tulang punggung, pinggang, leher, kemudian ada ekor dan kelangkang. Coba, punggung, pinggang, leher, ekor dan kelangkang. Apa? Iya, pupil elang. Ya, nanti Pak Guru saya lupa caranya menyingkat. Kalau lupa di mana dibaca? Moodle. Di Moodle atau di video. Video yang ada di bawahnya Moodle ini sudah ada. Nah, kita lanjut ke tulang dada. Tulang dada ini ada di tengah-tengah. Nah, coba nih Pak Guru bangun ya. Ini nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Pak. Yang tengah-tengah yang garis merah, yang dikotain merah itu. Kelihatan dikotain merah? Kelihatan. Tulang dada ini ada 3 juga. Ada kepala yang paling atas, yang ini. Kemudian ada tulang badannya, ya, tulang badannya, dan ada tulang taju pedang, ya, taju pedang. Nah, ini Pak Guru lingkari ya. Ini yang paling atas, ini adalah tulang kepala dada. Kelihatan nggak Pak Guru lingkari merah nih? Yang tengah-tengah ini tulang badan. Yang paling bawah taju pedang. Cara hafalnya gimana? Tabah itu taju badan hulu. Jadi yang paling atas tuh yang kepala itu namanya hulu. Jadi taju badan hulu, tabah. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kemudian kita lanjut ke tulang rusuk. Nah, yang mana namanya tulang rusuk? Ini ya yang garis-garis banyak ini. Kelihatan nggak garis-garis banyak? Ini nih. Ya, yang melindungi paru-parumu. Nah, Pak Guru, tulang rusuk ada apa saja? Nah, ini dikasih tahu nih. Tulang rusuk ada 12 pasang, ya. 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Caranya menghafal apa? Meja palsu. Melayang, sejati, dan palsu. Jadi rusuk melayang, rusuk sejati, dan rusuk palsu. Ya, itu. Nanti bisa dibaca lagi. Ya, dibaca sendiri. Terus ada anggota gerak juga. Nah, ini Pak Guru nggak bahas, nanti kamu baca sendiri ya. Yang mana namanya tulang pengumpil, mana namanya tulang hasta, harus dihafalin. Ya.
Bisa dipahami, Nak? Nah, ini ada Bisa, Pak. ada caranya menghafal juga nih. Ada caranya menghafal. Nah, sekarang kita lanjut ke sendi supaya cukup waktunya ya. Kita lanjut ke sendi. Lanjut ke mana? Kesendi. Sendi. Tadi itu sudah tentang tulangnya. Sekarang sendi. Nah, tulang-tulang yang tadi, coba kamu lihat gambarmu yang tadi, Nak. Gambar yang tadi kertas yang Pak Guru kasih. Sudah. Tunggu, Pak. Sudah dilihat kertas yang Pak Guru kasih ya. Nah, di sana tulang-tulangnya misah apa nempel? Pisah apa nempel? Coba lihat. Masa nempel? Pisah-pisah ya. Nah, bagaimana caranya membuat tulang itu menempel? Yang membantu tulang itu saling menempel dan menyatu namanya sendi. Apa yang membantu, Nak? Sendi. Sendi itu adalah penghubung antar tulang. Ya. Jadi supaya lututmu nempel itu ada sendinya, supaya sikumu nempel ada sendinya, supaya lehermu nempel dengan tengkorak ada sendinya. Jadi selain ada rangka, ada juga sendi. Bahasa Inggrisnya join ya, atau nempel atau menyatukan. Apa, Nak, yang membantu tulang itu menyatu? Apa namanya? Sendi. Sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang. Penghubung antar tulang. Nah, sendi itu ada banyak juga, tidak hanya ada satu ya. Sendi itu ada 3 jenis ya. Ada sendi mati, sendi apa? Sendi mati. Sendi mati ya. Kemudian sendi apa lagi? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Sendi hidup. Sendi mati, ya sendi mati ini ada di bagian dekat gigimu, itu sendi mati. Kemudian ada sendi kaku. Sendi kaku di tulang rusuk nih, dan di tulang belakang, ini sendi kaku. Kemudian yang ketiga sendi gerak. Sendi gerak inilah yang bisa membuat tubuhmu atau rangka-rangka itu bebas bergerak. Nah, sendi gerak ini ada banyak jenisnya, ada 6. Ini dia. Yang pertama. Sendi peluru. Peluru. Sendi peluru ini bisa memutar gerakannya ke segala arah, yaitu di bahumu. Coba ini, kamu lihat nih bahunya. Coba kamu putar bahumu. Putar, bisa nggak diputar? Tangannya. Itu namanya di sini, itu adalah sendi peluru. Sendi apa? Sendi peluru. Sendi peluru. Selain di bahu sini ada juga di antara kakimu ya, di pahamu, di pangkal pahamu, itu sendi peluru juga. Nah, selanjutnya selain sendi peluru, yang nomor 2 sendi apa? Sendi putar. Sendi putar. Ini coba pegang lehermu, Nak. Lehermu pegang. Sekarang putar. Ini adalah sendi putar. Adanya di leher. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Sendi peluru ada di mana? Apa? Sendi peluru. Di leher. Oh, kok sendi peluru di leher? Sendi peluru. Sendi peluru. Di bahu. Di bahu ya, dan di pinggul. Kalau sendi putar di mana? Di leher. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga adalah sendi Pengana. sendi pelana. Sendi pelana ini terdapat di dasar ibu jarimu. Nah, jadi ibu jari itu bisa digerakin. Mana? Kelihatan nggak ibu jarinya, Pak Guru nih? Kelihatan. Maju mundur. Ini sendi apa? Sendi. Sendi apa? Pelana. Sendi pelana. Kemudian yang keempat. Sendi geser. Sendi geser ya. Sendi geser ini adanya di pergelangan tangan. Sendi geser ya. Ya, Nak ya. Sendi apa itu namanya? Sendi geser. Sendi geser ya. Di sininya ini bisa digeser-geser. Di sini tanganmu ya. Kelihatan nggak ini di layar ya?
Kegiatan. Kemudian yang kelima paling gampang diingat, sendi apa? Sendi engsel. Sendi engsel. Engsel ini kan biasanya ada di pintu ya. Nah, ini gerakannya hanya ke satu arah saja. Coba lihat sikumu digerakin ke satu arah tuh. Ini namanya sendi apa? Engsel. Sendi engsel. Selain di siku ada juga di lutut. Coba gerakin lututmu, bisa nggak digerakin? Nah, itu namanya sendi engsel. Yang terakhir sendi apa? Sendi gulung. Sendi gulung. Nah, ini ada di rahangmu. Rahangmu makanya bisa naik turun. Coba naik turunin rahangmu. Ah, itu sendi apa? Sendi gulung. Nah, nanti kalau lupa dibaca lagi materinya. Bisa dipahami, Nak? Oke, nah sekarang selain memahami tentang rangka, anak-anak juga nanti tugasnya membuat apa ini? Buat gambar. Cover buku. Cover itu apa, Nak? Cover. Iya, sampul buku atau majalah, ya. Jadi anak-anak nanti membuat sampul buku atau majalah. Ya, gambar pada cover mewakili isi buku dan bisa menarik orang untuk membaca buku tersebut. Apa saja yang diperlukan untuk membuat cover ini? Pensil punya? Punya. Penghapus? Apa punya? Penggaris? Garis punya. Pensil warna? Punya. Ya, ada yang punya, ada yang tidak. Nanti kalau tidak ada pensil warna bisa diarsir, ya. Kemudian medianya kertas gambar. Tadi buku gambar sudah Pak Guru bagikan? Sudah. Sudah. Bisa nanti buat covernya di buku gambarnya. Dipakai yang hemat ya buku gambarnya ya. Nah, Pak Guru, cover apa? Nanti supaya lebih paham lagi, ini ada ibu. Ibu ini akan menjelaskan. Di videonya bisa ditonton ya. Bisa lihat? Bisa lihat, Nak? Tadi sudah sempat menonton videonya? Sudah. Nah, yang belum tonton, yang sudah bisa diulangi. Nah, tugas membuat cover buku ini akan nanti Pak Guru lagi kirim di Moodle. Ya, nanti anak-anak ikuti petunjuknya. Pak Guru, cover buku yang mana dibuat? Yang dibuat adalah cerita halaman 69. Buka buku halaman 69. 69. Ada bacaan di situ? Apa judul bacaannya? Apa judul bacaannya? Iya, penyandang cacat yang sukses. Nah, itu bacaan. Bacaan itu apakah sudah ada sampulnya atau belum? Ada nggak sampulnya? Sampul bacaan itu sudah ada atau belum? Belum. Belum ada. Jadi tugasmu nanti membuat sampul untuk bacaan itu. Jadi judulnya ini kan kalau yang di sini judulnya apa ini judulnya? Aku suka membaca. Di sini aku suka membaca. Berarti nanti kamu ganti dengan penyandang cacat yang sukses. Nah, gambarnya sesuaikan dengan isi cerita. Ya, harus belajar membuat sampul pelan-pelan. Nah, sekarang itu tadi tugas yang membuat sampul. Nah, selain tugas membuat sampul, ada juga tugas yang membuat rangka yang tadi. Ya, rangka yang tadi kamu tempel di kertas karton atau di kardus, lalu disambungkan dengan tali. Bisa dipahami, Nak? Bisa? Bisa ya? Nanti juga akan Pak Guru kirim tugasnya di Moodle. Di mana? Di Moodle. Jadi langkah-langkahnya, langkah-langkah tentang tugasnya Pak Guru akan kirim di Moodle nanti. Atau Pak Guru nanti ketika sudah jadi, kamu foto dirimu bersama rangkanya itu. Kamu pegang rangkanya, kamu foto dirimu. Tidak harus selesai hari ini, ya. Tidak harus selesai hari ini. Kamu masih punya waktu mengerjakan Sabtu dan Minggu. Jadi Minggu sore sudah selesai. Bisa dipahami? Saya mau bertanya. Silahkan yang bertanya, silahkan. Saya, Pak. Siapa itu? Putri. Boleh, silahkan. Sampul buku
buku gambar yang kasih. Iya, buat di buku gambar yang Pak Guru kasih ya. Nanti kalau udah jadi dipegang, difoto, ya. Bisa? Pak. Oke. Pak. Ada lagi pertanyaan? Ada ya, Pak. Silakan, Nak Adit. Oh ya, kan ini kan bukunya udah dikasih ke sekolah tuh. Ya, buku tulis ya. Itunya yang ininya salin lagi ke buku Nggak ini. usah, nggak usah. Nanti untuk buku Nggak usah. yang tugas-tugas selanjutnya. Boleh pakai bukumu dulu, Nak. Itu buku cadangan tadi dikasih dari sekolah ya. Bisa dipahami? Nah, nanti Pak Guru ingatkan lagi satu ya sebelum anak-anak bertanya. Jadi nanti tolong buku matematika dan tematik itu digabung jadi satu. Matematika dan tematik digabung jadi satu. Jangan dicampur dengan pelajaran lain. Karena matematika dan tematik kan Pak Guru yang ajar. Yang pelajaran lain silahkan dicampur. Bisa dipahami? Bisa. Ya, matematika dan tematik itu Pak Guru jadiin satu. Ada yang silahkan Nak Kesa nanya apa? Silakan. Ya. Sampulnya juga isi ceritanya enggak. Apanya? Sampul kan tidak isi cerita, sayang. Gambar saja sama tulisan ya. Sampul. Kan udah tahu contoh. Pernah melihat sampul nggak? Pernah, Pak. Iya. Jadi ini kan coba lihat. Ini sampul bukunya ini kan ada sampulnya seperti ini tuh. Ada gambar, ada tulisan sedikit. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Jadi itu saja ya anak-anak. Nah, terus yang buku ini, nah nanti kita akan latih ini setiap hari ya di pagi hari. Pagi hari kan ada literasi selama ini. Selama ini kamu membuat atau membaca cerita Darmin dan apa? Cerita Darmin dan Darman. Nanti selanjutnya cerita kamu akan diganti dengan tugas membaca buku ini pagi-pagi. Nanti Pak Guru kasih tahu halaman berapa yang dibaca. Nah, Pak Guru, kenapa saya pagi-pagi harus baca buku ini? Tahu kenapa? Tidak tahu. Karena Itu adalah nanti di kelas 5 ini ada ujian komputer. Jadi ujian komputer, soal-soalnya sama atau mirip dengan yang ada di buku ini. Jadi kita berlatih soal-soal yang ada di sini. Kalau dulu yang ujian adalah kelas 6, sekarang yang ujian adalah kelas 5. Bisa dipahami, Nak? Bisa. Ya, silakan Nak Putri. Berarti dan Darminnya nggak usah dibuat lagi. Hari ini terakhir buat, ya. Nanti Senin kita akan selang-seling. Misalnya, hari Senin kamu baca ini, Selasa membaca Darmin dan Darman. Jadi ganti-gantian. Bisa? Bisa, supaya tidak bosan. Tidak membaca cerita, terus atau tidak belajar ini, terus jadi Pak Guru akan ganti-gantian. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, nanti Pak Guru bantu di WA, oke? Jadi itu saja untuk hari ini ya anak-anak. Nanti yang belum bisa ikut bisa diarahkan untuk menonton tayangan ulangnya karena banyak informasi penting yang